datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Jabriyah, datang liberal, datang sekuler, datang komunis, datang ateis, benteng kita tetap ada. Pulau Madura akan tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Somad sampai mati tetap akan datang ke Pulau Madura setahun sekali. Bagi saya Pulau Madura punya kenangan tersendiri. Setiap saya datang ke Pulau Madura, maka saya teringat tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019 saat saya datang, ibu saya meninggal dunia. Maka setiap saya datang ke Pulau Madura, mengobati kerinduan saya, mengulang memori. Ada orang berkata, Ustaz gak usah ke Pulau Madura lagi, nanti pulang-pulang keluarganya meninggal lagi. Ini orang tidak beriman, ini orang tidak bertauhid. Kalau saya berpikir justru sebaliknya. Setiap saya melewati hotel, tempat penginapan, tempat tabligh akbar saya, tanggal 18 Maret 2019, kemarin saya minta perlihatkan sama Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, mana tanah lapang tempat saya tabligh akbar 2019 Kiai, itu Ustadz Somad. Disitulah saya dulu tabligh akbar. Saya minta 15 menit karena hati saya sedang berduka. Ternyata saya tetap bisa bicara 1 jam. Kenapa? Karena doa saudara-saudara saya dari Pulau Madura. Di saat saya terusir, nggak bisa masuk, nggak boleh disebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sedang berduka, saya sedang sedih, saya sedang dihujat, dicaci maki. Pulau Madura lah yang menyambut saya dengan lautan manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Ustadz Somad ke Pulau Madura rutin tiap tahun? Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ada fitnah. Jangan sampai ada yang jawab, mungkin dia sudah punya cabang di sana. Ustadz Abdul Somad punya pengalaman tersendiri. Dan di Pulau Madura saya punya sahabat-sahabat. Sahabat ketika saya berada di Mesir, sahabat dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan semua yang mengatur acara ini hingga terwujud, dia punya keluarga, dijadikan Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Punya anak-anak cucu keturunannya soleh dan solihah. Punya hartanya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Kalau belum menikah, semua yang hadir ini mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum punya anak, mudah-mudahan diberikan keturunan penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya Rabbal. Umur boleh berakhir, harta hilang, kuasa melayang, tapi ada yang tetap tegak berdiri. Pondok pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi sampai hari kiamat tetap tegak berdiri insya Allah. Dari mana Ustaz yakin? Rumah sakit ada yang tutup, ruko dijual oleh ahli waris, tapi pesantren la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, milik umat, dijaga oleh umat, dijaga Allah Ta'ala sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Yang mewakafkan tanahnya pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi, santrinya dari mulai TK, PAUD sampai SMA, sanawiyah, pondok pesantren, ada yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bebas biaya uang sekolah. Allahu Akbar. Ustaz Somad, anak SMP kelas 2 nggak masuk sekolah lagi. Kenapa nggak masuk? Menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, pergi ke Malaysia. Atas dasar itulah, supaya biaya rendah, supaya tidak beban keluarga,
maka uang sekolah dibebaskan. Allah yang membalas kebaikan Pondok Pesantren Hidayatul Thullab. Berikanlah balasan kebaikan untuk Al-Maghfurlah, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Nampaknya Abdul Somad sedang ngajar, sedang tausiah, tapi sesungguhnya saya sedang mengambil pelajaran. Di setiap tempat saya tausiah, apa yang bisa saya ambil? Yang bisa saya ambil dari Hidayatul Thullab, bisa membuat gratis biaya uang sekolah. Saya nggak mau nanya ke Kiai Wahyudi, mohon maaf Kiai, uangnya dari mana? Ini semua adalah kekuasaan Allah. Ya Hayyu, engkau maha hidup. Ya Qayyum, engkau maha mengatur. Ya Qawiyyu, engkau yang maha perkasa. Ya Matin, engkau yang maha bijaksana. Engkau yang maha memiliki kekuasaan. Engkau yang memiliki kekuatan. Berikan kekuatan kepada jamaah untuk tetap bisa mensupport pendidikan di Hidayatul Thullab Al-Mas'udi ya Allah. Kalau bapak bukan penghafal Quran, kalau ibu bukan kiai, bukan ustazah, ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, bantulah penghafal Quran. Tadi saya nanya langsung, Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani nanya langsung, ini ngafal Qurannya dimulai dari kapan? Dari TK. Anak TK paling banyak ngafal berapa juz? Anak TK sudah hafal 5 juz. Allahu Akbar. TK bisa ngafal 5 juz. Di tempat lain bapaknya juz amma nggak selesai. Di Pulau Madura, di Pamekasan, di pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi, baru TK sudah bisa 5 juz. Di tempat lain kalau ditanya, bapak berapa juz? 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Di Sampang, saya lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi benteng Al-Quran. Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di dunia, carilah ke Sampang, akan ada Al-Quran di kepala anak-anak santri Hidayatul Thullab Al-Mas'udi. Kalau TK-nya saja 5 juz, bagaimana dengan SD-nya? Bagaimana dengan sanawiyahnya? Bagaimana dengan aliyahnya? Bagaimana dengan SMA-nya? Anak-anaknya berijazah. Khawatir tidak punya ijazah, khawatir nggak bisa sekolah, khawatir nggak bisa kuliah, diakui di Kementerian Agama, diakui di Pendidikan Nasional. Kiainya Abdul Somad jangan meremehkan orang nggak punya ijazah. Betul, tapi hari ini dunia orang sudah takut ketinggalan dunia. Untuk apa anak saya di pesantren? Mana ijazahnya? Ada 1000 alasan bagi orang yang tidak mau. 1000 dalil diberikan Abdul Somad, 1001 dalil bagi orang yang tidak mau. Daftarkan segera anak-anak Anda ke pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan cenderamata. Sudah berapa banyak cenderamata yang diterima Abdul Somad, terbuat dari kuningan sampai ke rumah warnanya hitam, kena jamur, kena hujan. Sudah berapa banyak cenderamata yang dibawa pulang ke rumah pecah karena terbuat dari kaca. Tapi cenderamata dari pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi berbeda. Cendeраmatanya dalam bentuk buku yang ditulis oleh anak-anak santri, disempurnakan oleh ibu nyai. Buku cerita suka duka penghafal Al-Quran, dicetak. Kata sambutannya Ustadz Abdul Somad. 2 tahun yang lalu ada orang, ketika saya sedang jalan-jalan ke Mantingan, Pondok Pesantren Putri Gontor, Ustadz tolong berikan kata sambutan. Sambutan apa ini? Buku. Buku apa? Buku cerita anak-anak penghafal Quran, suka duka sakitnya mereka menghafal Quran. Lalu saya berikan kata sambutan 2021. Setelah itu saya pun lupa karena saya kesana kemari. Hari ini
di pesantren Hidayatul Thulab Al-Mas'udi. Rupanya bukunya sudah dicetak, diberikan ke saya baca bagaimana penderitaan mereka. Buku ini amat sangat bagus untuk anak-anak bapak ibu. Belikan, berikan ke anaknya akan membaca. Sekarang banyak anak yang manja, nyuci piring di rumah nggak bisa, masak nasi nggak bisa. Kalau dia lapar, Grab. Kalau dia lapar, online. Tapi kalau dia baca buku itu, bagaimana santri menghafal Quran, mujahadah, melawan masa muda, selamat dari narkoba, memikirkan Al-Quran bersemayam di kepalanya. Semua berawal dari cerita. Al-Quran isinya kisah-kisah. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ceritakan kisah-kisah anak-anak